Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nur Rahmanullah, mahasiswa Universitas Terbuka angkatan tahun ajaran 2022. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu menentukan gagasan pokok atau poin-poin penting dengan tema COVID-19. Mari kita berkenalan dengan COVID-19. Apa itu COVID-19? COVID-19 yaitu Coronavirus Disease atau disingkat COVID-19 yang terjadi pada tahun 2019 atau yang biasa disingkat COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS, salah satu jenis virus corona. Penderita COVID-19 itu dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernapas. Pertanyaan ini sering muncul pada masyarakat kita, yaitu apa COVID-19 ini bisa menular? Tentu saja COVID-19 ini bisa menular secara cepat dan infeksi ini bisa menyebar dari satu orang ke orang lainnya melalui percikan atau droplet dari saluran pernafasan yang sering dihasilkan pada saat batuk maupun bersin. Jarak jangkauan droplet itu sendiri biasanya hingga 1,5 atau 1,5 meter. Bisa menempel di benda, namun tidak akan bertahan lama di udara. Waktu dari paparan virus hingga timbulnya gejala klinis antara 1 sampai 14 hari. Namun jika dirata-ratakan paparan virus ini bisa terjadi pada saat 5 hari. Maka dari itu orang yang sedang terpapar virus COVID-19 ini diwajibkan atau disarankan memakai masker sehingga bisa meminimalisasi penyebaran droplet itu sendiri. Apa penyebab COVID-19? COVID-19 terjadi di Desember 2019 sampai tahun 2022 ini sama sekali belum diketahui apa penyebab dari virus ini. Namun secara umum, virus ini berasal dari hewan dan mampu menjangkit dari satu spesies ke spesies lainnya termasuk manusia. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa COVID-19 ini berasal dari Wuhan di Cina sana dan masuk ke Indonesia pada bulan Desember tahun 2019. Gejala klinis atau gejala yang sering timbul pada saat seseorang terjangkit virus COVID-19 itu yang pertama yaitu seseorang akan merasakan demam, batuk, pilek, gangguan pernapasan, sakit tenggorokan, mudah lelah atau letih, sampai bisa berkembang menjadi pneumonia berat. Atau bahkan jika seseorang ini mempunyai fisik yang kurang bagus, paling fatal orang yang terpapar virus COVID-19 ini akan mengalami kematian. Dari semua gejala yang timbul oleh COVID-19 itu sendiri, marilah kita menjaga diri kita dengan melakukan tindakan-tindakan kecil untuk membantu diri kita, masyarakat maupun pemerintah Indonesia agar virus ini tidak terpapar lebih luas dan menjadi pandemik yang berkepanjangan. Kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan seperti menggunakan masker pada saat keluar rumah maupun di dalam rumah ketika kita terjangkit virus ini. Yang kedua yaitu cuci tangan yang benar dengan menggunakan sabun. Pada saat kita telah melakukan kegiatan di luar rumah maupun di dalam rumah, hendaknya kita mencuci tangan kita dengan menggunakan sabun sebelum kita memegang bagian-bagian vital seperti mata, hidung, bahkan mulut,
atau tempat-tempat yang bisa dengan mudah virus ini masuk ke dalam tubuh kita. Kegiatan yang ketiga itu menjaga jarak fisik atau physical distancing. Physical distancing ini sudah ditetapkan bahwa antara orang yang satu dengan orang yang lainnya itu eh, berjarak 1,5 meter, dan ini bisa membantu kita untuk mengurangi pemaparan dari virus COVID itu sendiri. Yang keempat yaitu hindari kegiatan. Hindari kegiatan di sini maksudnya eh, kita sebisa mungkin menghindari kegiatan-kegiatan yang membuat suatu kumpulan atau kerumunan orang yang dengan mudah bisa virus itu berkembang penularannya. Kegiatan yang kelima yaitu membatasi mobilitas dan berinteraksi di luar rumah. Sebisa mungkin kita menahan dirilah untuk melakukan kegiatan-kegiatan atau membatasi mobilitas yang di luar rumah, seperti pada saat hari-hari libur, pemerintah telah memberikan kebijakan bahwasanya kita dilarang untuk berkunjung atau bersilaturahmi ke keluarga kita, meskipun pada saat itu kita sangat membutuhkan itu, tapi untuk menjaga agar penularan COVID-19 ini tidak berlanjut dan tidak menyebabkan hal-hal yang kita tidak inginkan, maka sebisa mungkin kita menahan diri kita untuk berinteraksi atau bahkan mengunjungi tempat-tempat yang bisa membuat kita mengalami penularan COVID-19. Banyak hal yang bisa ditimbulkan oleh COVID-19 itu. Kita bisa sakit, bisa hubungan silaturahmi kita mungkin terputus karena kita jarang ketemu, atau bahkan kita juga bisa meninggalkan dunia ini atau kata lainnya wafat. Maka dari itu, mari kita lindungi diri kita sendiri, lindungi masyarakat kita, dan lindungi negara kita Indonesia dengan melakukan kegiatan-kegiatan kecil yang bisa mendorong penurunan angka penularan COVID-19 ini sendiri. Sudah banyak korban yang kita dengar di media-media sosial maupun di media elektronik, bahwasanya COVID-19 ini menjadi suatu wabah yang memakan banyak korban. Maka dari itu, kita lindungi diri kita sendiri dengan cara menerapkan etika batuk atau bersin dengan menutup mulut dan hidung. Yang kedua yaitu bersihkan benda yang sering disentuh. Yang ketiga yaitu gunakan masker jika Anda sakit. Yang keempat yaitu cuci tangan dengan sabun. Yang kelima, konsumsi makanan bergizi dan olahraga, serta hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang belum dicuci. Jika seseorang yang terinfeksi virus COVID-19 itu hanya mengalami demam atau batuk pilek atau sesak nafas, mungkin kita bisa istilahnya kita bisa melakukan isolasi mandiri, mengkonsumsi obat-obatan yang bisa mengurangi penyebaran virus COVID ini, seperti buah, obat-obatan, rajin berolahraga, dan semua hal yang bisa membantu kita untuk keluar dari virus COVID-19 ini. Namun jika pada kasus tertentu itu seseorang yang mempunyai penyakit bawaan, misalnya asma atau jantung dan lain-lain itu, penyebaran virus COVID-19 ini atau penularannya itu sangat bisa menimbulkan
hal yang fatal. Jika ini terjadi, maka eee, kita atau keluarga dari, orang yang terpapar COVID-19 ini yang mengalami gejala berat itu segera hubungi nomor pelayanan Satgas COVID-19 yang ada di daerah kita masing-masing. Yang kedua yaitu gunakan masker dan ganti secara berkala. Yang ketiga yaitu batasi kontak dengan orang, misalnya keluarga, teman, atau masyarakat di sekitar kita. Baiklah, karena, eee, poin-poin penting yang saya jelaskan masalah COVID-19 ini saya rasa sudah, eee, cukup, maka saya sebagai, eee, masyarakat masyarakat awam, mari kita bersama-sama menjaga diri kita sendiri, menjaga keluarga Anda dari virus COVID-19. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Terima kasih karena telah, eee, bersedia untuk menonton video saya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.